Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Pakai gaun hitam yang baru aku belikan itu sayang. Malam ini sangat penting buat karirku. Ujar Reno sambil merapikan simpul dasinya di depan cermin. Suaranya terdengar lebih bersemangat, atau mungkin lebih gelisah dari biasanya. Sarah mengerutkan kening. Sudah 3 tahun Reno bekerja sebagai supervisor di perusahaan logistik ternama itu. Dan ia selalu mengeluh tentang betapa sulitnya menembus kursi manajer. Namun minggu ini, Reno seolah mendapatkan energi baru. Makan malam dengan Pak Bram lagi. Bukankah baru bulan lalu kita bertemu di acara kantor? Tanya Sarah sambil memoles cincin merahnya. Reno berhenti sejenak, menatap bayangan istrinya dari cermin. Sarah memang cantik. Kulitnya kuning langsat, rambutnya hitam legam terurai, dan ia memiliki keanggunan alami yang sering membuat rekan kerja Reno terpaku. Kali ini berbeda. Pak Bram ingin kita bicara di villa pribadinya. Dia bilang, malam Jumat ini adalah malam penentuan siapa yang akan mengisi kursi manajer operasional. Kenapa harus malam Jumat? Dan kenapa harus di villa? Sarah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kalimat Reno terdengar seperti sebuah instruksi, bukan sekadar ajakan. Jangan banyak tanya, Sarah. Ini kesempatan sekali seumur hidup kita. Kamu ingin kita pindah dari kontrakan ini kan? Kamu ingin tas-tas bermerek seperti teman-temanmu kan? Reno menghampirinya, memegang kedua bahu Sarah dengan cengkraman yang sedikit terlalu kuat. Cukup jadi cantik malam ini. Jadilah wanita yang paling mempesona di mata Pak Bram. Itu saja tugasmu. Sarah menelan ludah. Ada kilat ambisi yang gelap di mata suaminya. Kilat yang membuat Reno tampak seperti orang asing. Perjalanan menuju villa itu memakan waktu 2 jam. Menjauh dari hiruk-pikuk kota, menuju daerah perbukitan yang sunyi. Sepanjang jalan, Reno terus menceritakan betapa berkuasanya Pak Bram. Pak Bram yang kaya raya, Pak Bram yang bisa memecat siapa saja, dan Pak Bram yang menyukai hal-hal berkelas. Saat mobil mereka melewati gerbang villa yang dijaga ketat, Sarah melihat jam di dashboard. Tepat pukul 9 malam. Malam Jumat yang dingin menyambut mereka dengan kabut tipis. Villa itu tampak megah namun terasing. Seolah-olah apapun yang terjadi di dalamnya tidak akan pernah terdengar oleh dunia luar. Ingat Sarah, bisik Reno tepat sebelum mereka turun dari mobil. Jangan buat aku malu. Masa depan kita ada di tangan pria di dalam sana. Sarah melangkah masuk dengan perasaan was-was. Ia tidak tahu bahwa malam ini, suaminya tidak sedang mengejar jabatan dengan kecerdasan, melainkan sedang menukar satu-satunya harta yang paling berharga yang ia miliki. Kehormatan istrinya. Suasana di dalam mobil semakin sesak, bukan karena ruang yang sempit, melainkan karena keheningan yang mulai terasa beracun. Villa Pak Bram sudah terlihat di atas bukit, berdiri angkuh seperti benteng. Reno mematikan radio, membiarkan suara deru mesin menjadi satu-satunya latar belakang. Sarah, panggil Reno. Suaranya kini lebih rendah, lebih seperti geraman penuh permohonan. Pak Bram itu pria yang sangat visual. Dia sangat mengagumimu sejak pertemuan pertama kita di perjamuan tahun lalu. Sarah menoleh, menatap profil samping suaminya yang diterangi lampu jalan yang remang. Maksudmu apa, Reno? Aku istrimu, bukan pajangan untuk bosmu. Reno mendengus, tawa kering keluar dari mulutnya. Jangan naif. Di dunia bisnis tingkat atas, ada hal-hal yang tidak tertulis di kontrak kerja. Pak Bram sudah menjanjikan kursi manajer operasional itu padaku besok pagi. Gaji 3 kali lipat, tunjangan rumah mewah, dan mobil dinas terbaru. Reno menepi sejenak di jalanan setapak yang sepi sebelum gerbang utama villa. Ia mematikan mesin,
lalu memutar badannya menghadap Sarah. Dia hanya minta 1 malam, Sarah. Malam Jumat ini saja, bisik Reno. Kata-katanya keluar seperti bisa ular. Dia ingin menjamu kamu secara pribadi, sementara aku mendiskusikan laporan tahunan di ruangan lain. Setelah malam ini selesai, kita akan kaya. Kita tidak perlu lagi memikirkan cicilan yang mencekik itu. Sarah merasa seperti disambar petir di tengah cuaca cerah. Ia menatap Reno dengan tidak percaya. 1 malam? Menjamu pribadi? Kamu menjualku demi jabatan, Reno? Kamu gila. Sarah mencoba membuka pintu mobil, namun Reno sudah mengunci sentralnya. Dengarkan aku dulu, bentak Reno sambil mencengkram pergelangan tangan Sarah. Aku melakukan ini untuk kita, untuk anak yang akan kita miliki nanti. Kamu ingin anak kita lahir di rumah kontrakan sempit itu? Kamu ingin aku selamanya jadi kacung yang gajinya habis di pertengahan bulan? Aku lebih baik miskin daripada kehilangan harga diri, Reno. Buka pintunya, teriak Sarah. Air mata mulai menggenang. Reno tiba-tiba berubah melunak. Ia melepaskan cengkramannya dan mulai menangis. Tangisan buaya yang sering ia gunakan untuk memanipulasi Sarah. Tolong Sarah, Pak Bram punya bukti kesalahanku dalam laporan logistik bulan lalu. Kalau aku tidak memenuhi permintaannya malam ini, dia tidak hanya akan memecatku, dia akan menjebloskan aku ke penjara atas tuduhan penggelapan. Kamu mau aku di penjara? Sarah tertegun. Ia tahu Reno ambisius, tapi ia tidak tahu suaminya sudah melakukan kecurangan hingga ke titik itu. Rasa marah di dadanya kini bercampur dengan ketakutan yang luar biasa. Jadi ini bukan cuma soal jabatan, ini soal menyelamatkan lehermu, tanya Sarah dengan suara yang gemetar. Dua-duanya sayang, tolong aku. Hanya malam ini. Pak Bram pria yang sopan, dia tidak akan menyakitimu. Dia hanya ingin ditemani. Anggap saja ini pengorbanan kecil untuk masa depan besar kita. Reno meraih tangan Sarah, mencium punggung tangannya dengan penuh kepalsuan. Sarah menatap gerbang villa yang terbuka perlahan. Di sana, seorang pelayan berseragam rapi sudah menunggu. Sarah merasa seperti domba yang sedang diantar menuju serigala oleh pengembala yang ia percayai. Aku membencimu, Reno, bisik Sarah pelan, sangat pelan hingga hampir tak terdengar. Aku tahu, tapi besok pagi, saat kamu melihat rekening kita, kamu akan berterima kasih padaku, jawab Reno dingin sambil menyalakan mesin kembali. Pintu villa terbuka lebar sebelum Reno sempat mengetuk. Seorang pria paruh baya dengan setelan turtleneck hitam dan segelas whisky di tangannya berdiri menyambut mereka. Itu Pak Bram. Wajahnya tidak terlihat seperti monster. Ia justru tampak sangat tenang, karismatik, dan memiliki tatapan mata yang seolah bisa menelanjangi siapapun yang ia lihat. Reno, tepat waktu seperti biasa. Dan Sarah, kau tampak 1000 kali lebih menawan daripada di foto yang suamimu tunjukkan padaku, ujar Pak Bram dengan suara bariton yang berat. Sarah merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Ia melirik Reno, berharap menemukan sedikit gurat penyesalan di wajah suaminya. Namun, Reno justru tersenyum lebar. Senyum seorang bawahan yang haus akan pengakuan. Terima kasih, Pak. Sarah sangat senang bisa memenuhi undangan Bapak malam ini, dusta Reno dengan lancar. Mereka digiring menuju ruang makan yang diterangi oleh puluhan lilin tinggi. Tidak ada lampu gantung yang menyala, hanya api kecil yang menari-nari, menciptakan bayangan panjang di dinding yang dipenuhi lukisan-lukisan abstrak bernuansa gelap. Di atas meja, hidangan mewah sudah tersaji. Namun bagi Sarah, aroma makanan itu tercium seperti bau kematian. Duduklah, perintah Pak Bram. Ia duduk di kepala meja, sementara Sarah dan Reno duduk berhadapan di sisi kanan dan kirinya. Selama makan malam, Pak Bram hampir tidak berbicara soal bisnis logistik. Matanya terus tertuju pada Sarah. Cara Sarah memegang garpu, cara Sarah menyeka sudut bibirnya, hingga cara Sarah menarik napas yang tertahan. Karir Reno sangat cemerlang Sarah. Dia pria yang rela melakukan apa saja untuk mencapai puncak. Aku suka semangatnya. Pria seperti dia pantas mendapatkan kursi manajer. Asalkan dia memiliki dukungan yang tepat dari rumah. Pak Bram menyesap whiskinya, matanya berkilat di balik gelas kristal. Dukungan seperti apa yang Bapak maksud? Tanya Sarah, mencoba menjaga suaranya agar tidak bergetar. Pak Bram terkekeh. Dukungan yang tulus. Dukungan yang tidak mementingkan ego pribadi demi kebaikan bersama. Benar begitu, Reno? Reno mengangguk cepat. Hampir terlalu cepat. Benar sekali, Pak. Saya dan Sarah sudah sepakat. Kami adalah tim. Sarah ingin berteriak bahwa tidak ada kesepakatan. Yang ada hanyalah pemerasan. Namun lidahnya terasa keluh. Setelah makan malam selesai, Pak Bram berdiri. Reno, berkas manajer dan laporan audit yang kau cemaskan itu ada di ruang kerjaku di lantai bawah.
Asistenku sudah menunggumu di sana untuk tanda tangan. Silahkan turun. Reno berdiri. Wajahnya menunjukkan campuran antara lega dan nafsu akan jabatan. Ia menatap Sarah sejenak. Sebuah tatapan yang menyuruhnya untuk patuh. Lalu ia berbalik dan melangkah pergi menuju lantai bawah tanpa menoleh lagi. Kini, di ruang makan yang remang itu, hanya tersisa Sarah dan Pak Bram. Suara detak jam dinding terdengar seperti dentuman drum di telinga Sarah. Pak Bram berjalan pelan menghampiri kursi Sarah. Ia meletakkan tangannya di sandaran kursi, membungkuk hingga Sarah bisa mencium aroma tembakau mahal dan alkohol dari napasnya. Malam Jumat ini akan sangat panjang, Sarah. Jangan tegang. Suamimu sedang membeli masa depannya di bawah sana. Dan kaulah mata uangnya. Bisik Pak Bram tepat di telinga Sarah. Tangan Pak Bram mulai menyentuh bahu Sarah yang terbuka, dingin dan menuntut. Sarah memejamkan mata, merasakan harga dirinya perlahan luruh bersama cahaya lilin yang mulai meredup. Pak Bram tidak segera menarik tangannya dari bahu Sarah. Ia justru semakin mendekat, menarik sebuah kursi, dan duduk tepat di sebelah Sarah. Keintiman yang dipaksakan ini membuat Sarah merasa ingin meledak, namun kakinya terasa seperti terpaku ke lantai. "Kamu tahu, Sarah," Pak Bram memulai. Suaranya kini tidak lagi berwibawa, melainkan penuh dengan nada kepemilikan. "Reno itu tipe pria yang sangat mudah dibaca. Dia tidak mencintaimu sebanyak dia mencintai angka-angka di rekening banknya." Sarah memalingkan wajah, matanya menatap tajam ke arah lilin yang mulai meleleh. "Anda tidak tahu apa-apa tentang hubungan kami." "Oh, aku tahu segalanya." Pak Bram mengeluarkan sebuah map hitam dari balik casnya. Ia membukanya di atas meja. Di dalamnya bukan laporan logistik, melainkan foto-foto Sarah yang diambil secara diam-diam selama beberapa bulan terakhir. Saat Sarah berbelanja, saat Sarah di tempat kerja, bahkan saat Sarah sedang duduk sendirian di taman. Sarah terperangah. Anda membuntuti saya." "Aku melakukan investasi, Sarah. Aku tidak memberikan jabatan manajer kepada sembarang orang. Aku memberikannya kepada pria yang bisa memberikan apa yang aku inginkan." Pak Bram mengeluarkan selembar kertas bermaterai. "Reno sudah menandatangani bagiannya di bawah sana, sebuah perjanjian bahwa ia tidak akan menuntut, tidak akan menggugat, dan tidak akan mencampuri urusan pribadiku denganmu selama 12 bulan ke depan." Napas Sarah memburu. 12 bulan? Reno bilang hanya malam ini. Pak Bram tertawa kecil, suara tawanya terdengar kering dan kejam. "Reno berbohong padamu agar kamu mau datang ke sini. Dia menukarmu untuk kontrak 1 tahun. Sebagai imbalannya dia mendapatkan kursi manajer operasional dan bonus saham perusahaan." Dunia Sarah serasa runtuh. Pengkhianatan Reno bukan sekedar kehilafan 1 malam, melainkan penjualan jangka panjang. Suaminya telah menjadikannya sebagai barang sewaan demi kenyamanan hidupnya sendiri. "Sekarang, Sarah," Pak Bram berdiri dan mengulurkan tangannya. "Kamu bisa memilih. Kamu bisa lari keluar dari sini dan besok pagi suamimu akan masuk penjara karena penggelapan dana yang sengaja aku atur agar terlihat nyata. Atau kamu ikut aku ke kamar di atas dan besok pagi Reno akan menjadi orang paling berkuasa di divisinya." "Anda monster," bisik Sarah dengan air mata yang mulai mengalir deras. "Aku hanya seorang pebisnis, sayang. Dan di dunia ini segala sesuatu ada harganya. Reno sudah menetapkan hargamu. Sekarang tinggal kamu yang menentukan. Apakah kamu akan membiarkan suamimu hancur, atau kamu akan menjadi pahlawan yang menanggung bebannya?" Sarah menatap tangga kayu besar yang menuju lantai atas. Di sana, kegelapan menanti. Di bawah sana, di ruang kerja, ia membayangkan Reno sedang tersenyum puas sambil menandatangani surat pengangkatannya, tanpa peduli pada robeknya jiwa istrinya di lantai atas. Sarah tidak menyambut tangan Pak Bram. Ia berdiri sendiri, menghapus air matanya dengan kasar. "Jangan pernah berpikir Anda memenangkan saya, Pak Bram. Anda hanya membeli tubuh yang sudah mati rasa." Sarah berjalan menuju tangga dengan langkah gontai, diikuti oleh seringai kemenangan dari pria di belakangnya. Sebelum kaki Sarah menyentuh anak tangga pertama, pintu ruang kerja di lantai bawah terbuka. Reno muncul dengan wajah yang memerah karena semangat, tangannya menggenggam sebuah map kulit berwarna biru, surat pengangkatan itu. Ia sempat terhenti saat melihat Sarah berdiri di tangga dan Pak Bram yang berdiri sangat dekat di belakangnya. "Reno," suara Sarah serak, nyaris tak terdengar. "Pak Bram bilang ini bukan untuk 1 malam. Dia bilang 1 tahun. Langkah Reno terhenti. Ia tidak berani menatap mata Sarah. Ia justru menatap lantai, seolah-olah pola karpet lebih menarik daripada penderitaan istrinya. 1 tahun atau 1 malam, apa bedanya, Sarah? Gumam Reno, suaranya terdengar defensif. "Ini paket lengkap. Kalau aku jadi manajer selama 1 tahun dengan performa bagus, kita akan punya saham. Kita bisa punya rumah di kawasan elit. Kita tidak akan pernah kekurangan lagi." "Kamu menjualku untuk 1 tahun, Reno. Kamu membiarkan pria ini memilikiku selama 12 bulan. Sarah berteriak, suaranya menggema di aula villa yang luas.
Pak Bram hanya berdiri diam menikmati drama itu sambil menyesap whiskinya. Ia menyukai momen di mana martabat seseorang terkikis habis. Sarah, kecilkan suaramu. Reno mendekat, tapi tetap menjaga jarak. Pikirkan posisiku. Aku sudah menandatangani semuanya. Kalau kamu mundur sekarang, aku hancur. Aku akan dipenjara, dan kamu akan jadi istri seorang narapidana. Apa itu yang kamu mau? Hidup luntang-lantung tanpa uang sepeser pun? Aku lebih memilih jadi istri narapidana yang jujur daripada istri manajer yang membiarkan istrinya digilir. Sarah meludah ke arah kaki Reno. Wajah Reno berubah menjadi keras. Ambisinya telah sepenuhnya membunuh rasa malunya. Jangan egois, Sarah. Selama ini aku bekerja keras untukmu. Ini hanya pengorbanan kecil. Anggap saja ini tugas. Setelah setahun, semuanya akan kembali normal. Aku akan tetap mencintaimu. Mencintaiku? Sarah tertawa getir. Tawa yang terdengar sangat hampa. Setelah malam ini, kamu tidak akan pernah bisa menyentuhku lagi tanpa membayangkan tangan Pak Bram di tubuhku. Kamu tidak sedang menyelamatkan pernikahan kita, Reno. Kamu sedang membakarnya demi tumpukan uang. Pak Bram berdeham, memecah ketegangan. Sudah cukup dramanya. Reno, asistenku sudah menunggumu di mobil. Dia akan mengantarmu pulang untuk mengambil barang-barangmu. Selama setahun ini, Sarah akan tinggal di apartemen yang sudah aku siapkan di pusat kota agar koordinasi kita lebih mudah. Reno menatap map di tangannya, lalu menatap Sarah. Untuk sesaat ada keraguan di matanya, namun kilau logo perusahaan di map itu mengalahkan segalanya. Jaga dirimu baik-baik, Sarah, ujar Reno pelan. Ia berbalik, berjalan menuju pintu keluar tanpa sedikit pun mencoba memegang tangan istrinya untuk terakhir kalinya. Suara pintu besar yang tertutup di belakang Reno terdengar seperti palu hakim yang mengetok vonis mati bagi jiwa Sarah. Ia berdiri bebeku di tangga. Nah, sekarang dia sudah pergi. Suara Pak Bram terdengar tepat di belakang leher Sarah. Ayo sayang. Mari kita lihat apakah investasi 1 tahunku ini sebanding dengan apa yang Reno janjikan. Sarah tidak lagi menangis. Air matanya sudah mengering, digantikan oleh kekosongan yang dingin. Ia menaiki anak tangga satu persatu, merasa setiap langkahnya adalah langkah menuju liang lahat bagi moralitasnya sendiri. Apartemen di lantai 42 itu adalah sebuah sangkar emas yang sempurna. Dinding kaca dari lantai hingga langit-langit menyuguhkan pemandangan kota Jakarta yang gemerlap. Namun bagi Sarah, cahaya lampu itu tampak seperti bara api yang membakar hidupnya. Seminggu telah berlalu. Reno sudah menduduki kursi manajer operasional. Ia mengirim pesan setiap hari, pesan-pesan bernada ceria tentang kantor baru dan mobil barunya. Seolah-olah pengkhianatan di villa malam itu tidak pernah terjadi. Sarah tidak pernah membalas. Ia menyadari bahwa suaminya bukan lagi manusia, melainkan sekadar budak korporat yang telah menukar jiwanya. Kamu terlalu sering melamun, Sarah. Suara Pak Bram memecah kesunyian. Pria itu baru saja keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan jubah mandi sutra. Ia berjalan menuju bar pribadi dan menuangkan 2 gelas sampahnya. Pak Bram tidak lagi bersikap kasar seperti di malam pertama. Ia justru memperlakukan Sarah dengan kelembutan yang manipulatif. Memberinya perhiasan, pakaian desainer, dan kartu kredit tanpa batas. Aku memikirkan harga sebuah kursi manajer, jawab Sarah datar. Matanya tetap tertuju pada kemacetan di bawah sana. Pak Bram terkekeh, menyerahkan 1 gelas pada Sarah. Harga itu sudah dibayar lunas oleh Reno. Sekarang, yang tersisa hanyalah bagaimana kamu menikmati hidup ini. Bukankah ini yang kalian impikan? Kemewahan? Sarah menyesap sampahnya, dingin dan tajam. Reno yang memimpikannya, aku hanya dijadikan alat tukarnya. Tapi kamu adalah alat tukar yang sangat kooperatif. Pak Bram mengusap rambut Sarah. Awalnya aku kira kamu akan terus menangis, tapi ternyata kamu punya insting bertahan hidup yang kuat. Aku suka itu. Sarah membiarkan tangan pria itu menyentuhnya tanpa reaksi. Namun di balik wajahnya yang mati rasa, otak Sarah bekerja dengan sangat cepat. Selama seminggu ini, ia tidak hanya diam. Ia mulai memperhatikan kebiasaan Pak Bram. Pak Bram adalah pria yang sangat teliti. Namun ia memiliki satu kelemahan, keangkuhan. Ia merasa sudah memiliki kontrol penuh atas Sarah melalui kontrak dan ancaman penjara bagi Reno. Karena keangkuhan itulah, Pak Bram sering meninggalkan laptop dan ponsel kantornya dalam keadaan terbuka saat ia sedang bersama Sarah. Malam itu, saat Pak Bram tertidur setelah merasa puas dengan investasinya, Sarah bergerak pelan. Ia tidak lari. Lari hanya akan membuatnya tertangkap. Ia mendekati meja kerja Pak Bram yang terletak di sudut ruangan. Dengan tangan yang dingin namun mantap, Sarah membuka laptop itu. Ia tidak mencari foto-fotonya, melainkan mencari folder keuangan perusahaan. Ia tahu,
Pria seperti Pak Bram tidak mungkin hanya memeras Reno. Pak Bram pasti memiliki skema yang lebih besar. Benar saja. Di bawah tumpukan folder berlabel legal, Sarah menemukan serangkaian transaksi mencurigakan. Perusahaan bayangan yang digunakan untuk mencuci dana proyek logistik. Dan yang membuat jantung Sarah berdegup kencang, nama Reno tercantum di sana sebagai penanggung jawab utama atas transaksi-transaksi ilegal tersebut. Jadi ini rencanamu yang sebenarnya? Bisik Sarah. Pak Bram tidak hanya menggunakan Sarah untuk kesenangan pribadinya. Ia sedang menjebak Reno agar menjadi kambing hitam jika sewaktu-waktu audit pemerintah mencium aroma korupsi di perusahaannya. Reno sedang merayakan jabatan manajernya. Tanpa tahu ia sedang duduk di atas kursi yang sudah dipasangi bom waktu. Sarah tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Senyuman seorang wanita yang baru saja menemukan sumbu ledak untuk menghancurkan dua pria yang telah menginjak-injak harga dirinya. 3 minggu setelah perjanjian itu dimulai, Reno datang ke apartemen. Ia tidak datang sebagai suami yang menyesal, melainkan sebagai seorang manajer operasional yang sedang berada di puncak dunia. Ia mengenakan setelan jas Italia seharga puluhan juta dan jam tangan yang berkilau di bawah lampu lobi. Saat pintu apartemen terbuka, Reno masuk dengan langkah percaya diri, membawa sebuket bunga lili besar. "Sarah, lihat apa yang aku bawa," seru Reno riang. Ia meletakkan bunga itu di meja marmer, tidak menyadari bahwa Sarah sedang duduk di kursi balkon dengan tatapan yang kosong. "Aku baru saja menutup kontrak dengan klien dari Singapura. Bonus pertamaku cair, dan aku langsung ingat kamu. Aku belikan kalung permata yang kamu inginkan dulu." Sarah tidak menoleh. Ia tetap menatap awan yang berarak di langit Jakarta. "Bunga itu baunya seperti pemakaman, Reno. Dan kalung itu dibeli dengan uang dari siapa?" Reno terhenti. Senyumnya sedikit memudar. Ia menghampiri Sarah dan mencoba memegang bahunya. "Ayolah sayang, jangan seperti ini terus. Kita sudah mendapatkan semuanya. Apartemen ini mewah kan? Mobil dinasku ada di bawah. Kita sudah menang." Sarah berdiri secara tiba-tiba, membuat tangan Reno terlepas. Ia berbalik dan menatap Reno dengan mata yang begitu dingin, hingga Reno harus mundur selangkah. "Menang? Siapa yang menang?" tanya Sarah dengan suara rendah yang mengancam. "Kamu merasa menang karena duduk di kursi yang dibayar dengan tubuh istrimu? Kamu merasa menang karena punya jam tangan mewah sementara aku harus melayani monster itu setiap malam agar kamu tidak masuk penjara? Sarah, Pak Bram memperlakukanmu dengan baik kan? Aku lihat kamu pakai baju-baju mahal." Reno mencoba melakukan gaslighting lagi, menunjuk ke arah tas desainer yang tergeletak di sofa. "Baju ini adalah seragam pelacur pribadinya, Reno. Jangan kau anggap ini sebagai hadiah," teriak Sarah. Ia mendekat ke arah suaminya, mencengkram kerah jas mahalnya. "Apakah kamu tahu, manajer hebat, bahwa di balik meja kerjamu yang megah itu, Pak Bram sudah menyiapkan jeruji besi untukmu? Kamu pikir dia memberikan jabatan itu cuma-cuma?" Reno melepaskan cengkraman Sarah dengan kasar. "Apa maksudmu? Dia mendukungku. Dia bilang aku aset perusahaan. Kamu adalah tameng hidupnya, Reno. Aku sudah melihat dokumennya. Semua transaksi ilegal perusahaan dipindahkan atas namamu. Saat audit besar datang bulan depan, Pak Bram akan bersih, dan kamu yang akan membusuk di penjara selamanya." Sarah tertawa sinis melihat wajah Reno yang tiba-tiba pucat. "Kamu bohong. Kamu cuma mau menakutiku supaya aku menyesal, kan?" Reno berteriak, namun suaranya bergetar. Ia tahu istrinya bukan tipe pembohong. "Periksa folder Project X di server internal kantor dengan kode akses yang dia berikan padamu. Lihat siapa yang menandatangani pencucian uang itu," bisik Sarah tepat di telinga Reno. "Kamu menukarku untuk sebuah jabatan, dan ternyata jabatan itu adalah hukuman matimu." Reno terguduk di sofa mewah itu. Keringat dingin mulai membasahi dahi yang tadi tampak begitu angkuh. Ia menatap tangannya yang gemetar. Keheningan di apartemen itu kini terasa mencekam. "Tolong aku, Sarah. Kalau itu benar, aku harus bagaimana? Kamu punya akses ke laptopnya, kan? Tolong hapus atau ambil buktinya." Reno merangkak di kaki Sarah, memohon seperti anjing yang ketakutan. Sarah menatap suaminya yang bersimpuh di kakinya. Pria ini, yang dulu ia puja sebagai pelindung, kini tampak sangat kerdil dan menjijikan. "Dulu aku adalah istrimu, Reno. Sekarang aku hanyalah investasi Pak Bram. Dan seorang investor tidak akan menolong asetnya yang sudah cacat," ujar Sarah dingin. Ia melangkah melewati Reno menuju kamar, meninggalkan suaminya yang hancur di tengah kemewahan yang ia dambakan. Kantor pusat logistik itu kini terasa seperti penjara kaca bagi Reno. Setiap kali ia duduk di kursi manajernya yang empuk, ia merasa seperti sedang duduk di atas kursi listrik. Kata-kata Sarah tentang Project X menghantuinya setiap detik. Ia mencoba mengakses folder tersebut, namun setiap kali jemarinya menyentuh papan tik,
Ia merasa mata CCTV di sudut ruangan sedang merekam pengkhianatannya. Sementara itu, di apartemen lantai 42, Sarah mulai menjalankan rencananya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa menghancurkan dua pria berkuasa ini sendirian. Ia butuh orang dalam. Orang itu adalah Yuda, asisten pribadi Pak Bram yang selalu tampak dingin dan mekanis. Yudalah yang biasanya menjemput Sarah atau mengantarkan dokumen. Suatu sore, saat Pak Bram sedang menghadiri pertemuan di luar kota, Yuda datang untuk mengantarkan beberapa berkas yang tertinggal. "Taruh saja di meja Yuda," ujar Sarah tanpa menoleh. Ia sedang duduk di meja makan, sengaja membiarkan laptop Pak Bram terbuka di sampingnya. Yuda melangkah masuk, namun langkahnya terhenti saat matanya menangkap sebuah tampilan di layar laptop, grafik pencucian uang yang sedang dipelajari Sarah. Yuda terdiam cukup lama. "Anda seharusnya tidak melihat itu, Bu Sarah." Suara Yuda datar namun ada nada peringatan di sana. Sarah berdiri, berjalan perlahan menghampiri Yuda. "Dan kamu seharusnya tidak membiarkan pria itu menggunakanku, dan juga kamu, sebagai pion dalam permainannya Yuda. Aku tahu siapa yang sebenarnya melakukan input data di berkas ini. Itu tanda tangan digitalmu, bukan?" Yuda menegang, rahangnya mengeras. "Saya hanya menjalankan perintah." "Sampai kapan? Sampai Pak Bram memutuskan bahwa kamu adalah orang berikutnya yang harus dikorbankan setelah Reno?" Sarah menatap tajam mata Yuda. "Reno sudah tamat, tapi kita tidak harus ikut hancur bersamanya. Aku punya bukti bahwa Pak Bram memalsukan instruksi dari Dewan Direksi. Aku butuh kamu untuk memvalidasi akses server utamanya." Yuda menatap Sarah dengan pandangan baru. Ia tidak lagi melihat Sarah sebagai simpanan bosnya, melainkan sebagai ancaman nyata. "Jika saya membantu Anda, apa jaminannya saya aman?" "Jaminannya adalah kita berdua bebas. Aku akan memberikan semua bukti ini kepada jaksa publik, dan kamu akan menjadi saksi kunci yang dilindungi. Kita hancurkan Bram, dan biarkan Reno menanggung apa yang pantas dia tanggung karena telah menjualku," desis Sarah. Yuda terdiam selama 1 menit yang terasa seperti selamanya. Kemudian ia mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari sakunya. Pak Bram punya rekaman, bukan hanya dokumen. Dia merekam semua aktivitas di villa dan di apartemen ini. Dia menggunakannya untuk memeras siapapun yang mencoba membangkang. Itu ada di folder tersembunyi dengan label Security C. Sarah merasakan mual yang luar biasa saat mengetahui ada rekaman dirinya. Namun ia menekan rasa jijik itu. "Terima kasih Yuda. Mari kita buat malam Jumat berikutnya menjadi malam terakhir bagi kejayaan Pak Bram." Di kantor, Reno yang semakin paranoid mulai kehilangan kendali. Ia berteriak kepada bawahannya dan melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang fatal. Ia merasa semua orang berbisik di belakangnya. Ia menelpon Sarah berkali-kali, namun hanya mendapatkan suara operator. Reno tidak sadar bahwa di balik kemewahan jabatan yang ia dambakan, Sarah sedang menenun jaring yang tidak hanya akan menangkap Pak Bram, tapi juga akan menjerat Reno dalam kehancuran yang ia buat sendiri. Berbekal kode akses yang diberikan Yuda, Sarah menyelam lebih dalam ke dalam arsip digital Pak Bram. Ia tidak hanya menemukan angka-angka korupsi, tetapi juga sebuah folder yang disembunyikan di balik 3 lapis enkripsi dengan nama Legacy. Saat folder itu terbuka, jantung Sarah seolah berhenti berdetak. Di dalamnya bukan hanya rekamannya, ada lusinan folder lain dengan nama wanita yang berbeda, foto-foto, kontrak-kontrak ilegal, dan surat pernyataan penyerahan istri yang serupa dengan yang ditandatangani Reno. Sarah menemukan bahwa skema tukar nasib ini adalah modus operandi Pak Bram selama bertahun-tahun untuk mengikat para manajernya. Salah satu folder menarik perhatiannya, Dita, 2021. Sarah mengenali nama itu. Dita adalah istri dari mantan manajer keuangan sebelum Reno yang kabarnya meninggal karena bunuh diri setahun yang lalu. Dalam folder itu terdapat surat-surat depresi dari Dita yang memohon agar Pak Bram melepaskannya. Pak Bram tidak melepaskannya. Ia justru menggunakan rekaman video untuk mengancam akan menghancurkan masa depan anak-anak Dita. "Dia bukan cuma pebisnis kotor," bisik Sarah dengan air mata yang memanas. "Dia adalah kolektor nyawa." Tiba-tiba, pintu apartemen terbuka. Pak Bram masuk dengan langkah gontai, tampak sedikit mabuk. Sarah dengan cepat menutup laptopnya dan berpura-pura sedang membaca majalah di sofa. "Sarah, kamu tahu," Pak Bram duduk di sampingnya, bau alkohol menyengat dari nafasnya. "Suamimu yang bodoh itu mulai berulah di kantor. Dia mencoba memindahkan dana tanpa izinku. Dia pikir dia cukup pintar untuk melarikan diri." Pak Bram tertawa, sebuah tawa yang terdengar sangat menyeramkan di telinga Sarah. Dia tidak tahu bahwa besok pagi, tim audit independen yang sebenarnya adalah orang-orangku akan masuk ke kantornya. Reno akan dikawal keluar dengan borgol, dan kamu akan tetap di sini bersamaku, karena Reno sudah menandatangani dokumen bahwa kamu sepenuhnya berada di bawah perwalianku jika ia tersandung masalah hukum. Sarah menatap Pak Bram dengan keberanian yang baru. "Anda pikir Anda sudah merencanakan segalanya, kan? Aku selalu menang, Sarah. Wanita-wanita sebelum kamu juga berpikir mereka bisa melawan, tapi lihat mereka sekarang. Ada yang menghilang, ada yang gila, ada yang tamat." Pak Bram menjengkram rahang Sarah dengan kasar. "Besok pagi, suamimu akan hancur, dan kamu tidak punya siapa-siapa lagi selain aku."
Pak Bram melepaskan cengkramannya dan berjalan menuju kamar mandi sambil bersiul pelan, seolah-olah ia baru saja memberikan kabar gembira. Sarah segera mengambil ponselnya. Ia mengirimkan satu pesan singkat kepada Yuda. Eksekusi malam ini. Kirim semua file ke alamat email yang aku berikan. Hubungi media dan pihak kepolisian. Besok pagi tidak boleh ada yang tersisa. Ia juga mengirimkan satu pesan terakhir kepada Reno. Besok audit akan membawamu ke penjara. Jika kamu ingin satu-satunya jalan keluar, datanglah ke apartemen sekarang dan bawa kunci brankas ruang kerja Bram yang ada di kantormu. Ini kesempatan terakhirmu untuk jadi manusia. Sarah tahu, malam ini adalah puncak dari segala kegilaan. Ia sedang menyiapkan panggung di mana dua pria yang telah memperdagangkan hidupnya akan saling menghancurkan satu sama lain. Sementara ia berdiri di tengah api, siap untuk lahir kembali dari abu kehancuran mereka. Malam Jumat itu mencapai puncaknya saat badai mulai mengguyur Jakarta. Di dalam apartemen lantai 42, suasana jauh lebih mencekam daripada badai di luar. Reno tiba dalam keadaan kacau. Pakaiannya basah kuyup, napasnya tersengal, dan matanya menunjukkan kegilaan seorang pria yang tahu ajalnya sudah dekat. Di tangannya, ia menggenggam sebuah hard drive eksternal dan kunci brankas yang ia curi dari kantor pusat. "Sarah, aku punya semuanya. Kita bisa lari. Kita bisa peras balik Pak Bram dan pergi ke luar negeri," seru Reno dengan suara serak. Ia tidak mencari istrinya untuk meminta maaf. Ia mencarinya untuk mencari sekutu dalam pelarian. "Lari kemana, Reno?" Sarah berdiri di tengah ruangan, tenang dan anggun dalam gaun hitamnya. Tiba-tiba, Pak Bram keluar dari kamar dengan senyum iblis yang tidak pernah pudar. "Reno, kau pikir kau bisa mencuri dariku, di rumahku sendiri?" Reno terjatuh ke lantai saat melihat Pak Bram. "Pak, tolong, saya melakukan ini karena saya takut. Jangan penjarakan saya." "Kau sudah memenjarakan dirimu sendiri saat kau menandatangani kontrak itu, manajer," sahut Pak Bram sambil mendekat. "Dan sekarang, kau membawakan bukti tambahan untuk memperberat hukumanmu sendiri." Namun, langkah Pak Bram terhenti saat Sarah mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. Di layar ponsel itu, sebuah bar kemajuan, progress bar, menunjukkan angka 100%. "Sudah terkirim," ujar Sarah tenang. "Apa yang kau kirim, Sarah?" tanya Pak Bram, matanya menyipit penuh ancaman. "Semuanya. Folder legacy, rekaman video para korbanmu, Project X, hingga bukti pencucian uang yang kau sematkan pada Reno. Semuanya sudah mendarat di meja redaksi media nasional dan server divisi kriminal khusus. Dalam 10 menit, dunia akan tahu siapa sebenarnya Abraham Kusuma." Wajah Pak Bram yang tadinya merah karena alkohol berubah menjadi pucat pasi. Kau menghancurkan dirimu sendiri juga. Video itu ada wajahmu." "Aku sudah kehilangan segalanya di malam Jumat itu, Pak Bram. Kamu tidak bisa menghancurkan wanita yang sudah tidak memiliki apapun untuk dipertahankan," jawab Sarah dengan tatapan mematikan. Tiba-tiba, suara sirine polisi meraung-raung dari kejauhan, membelah kebisingan hujan. Lampu biru dan merah mulai memantul di dinding kaca apartemen. Reno mencoba memeluk kaki Sarah. "Sarah, katakan pada mereka aku dipaksa. Katakan ini semua rencana Bram." Sarah memandang suaminya dengan rasa muak yang tak terhingga. Ia melepaskan tangan Reno dari kakinya. "Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, Reno. Kamu ingin kursi manajer, kamu ingin harta, kamu ingin kuasa. Sekarang, nikmatilah semua itu di balik jeruji besi bersama bos yang sangat kamu puja." Pintu apartemen didobrak oleh tim kepolisian yang dipandu oleh Yuda. Pak Bram mencoba meraih ponselnya untuk menelpon koneksi politiknya, namun borgol sudah lebih dulu melingkar di pergelangan tangannya. Reno mengerang, menangis histeri saat ia juga diseret paksa oleh petugas. Di tengah kekacauan itu, Sarah berdiri mematung. Ia menatap Yuda yang berdiri di ambang pintu. Yuda memberikan anggukan kecil, sebuah tanda bahwa kesepakatan mereka untuk menjadi saksi kunci telah dimulai. 1 bulan kemudian, berita tentang skandal tukar nasib menjadi tajuk utama di seluruh negeri. Pak Bram divonis penjara seumur hidup atas berbagai kasus kejahatan seksual dan korupsi. Reno dijatuhi hukuman 15 tahun penjara tanpa sisa harta sedikit pun. Semua asetnya disita negara. Sarah berdiri di depan gedung pengadilan, menghirup udara yang terasa sangat berbeda. Ia memang kehilangan pernikahannya, hartanya, dan sebagian dari jiwanya. Namun, saat ia melangkah menjauh dari kerumunan wartawan, ia tahu satu hal. Ia telah mengambil kembali harga dirinya. Ia tidak lagi menjadi mata uang bagi pria manapun. Di malam Jumat yang baru ini, tidak ada lagi kontrak, tidak ada lagi kesepakatan gila. Hanya ada Sarah dan masa depan yang ia bangun dari puing-puing keberaniannya sendiri. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini. Atau minimal, bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.